Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini yaitu adab Islami dalam beribadah. Masih di pelajaran akidah akhlak yaitu bab 8 adab Islami dalam beribadah. Oke, kita langsung aja ya. Bapak percepat karena tadi materinya sudah Bapak kasih via Zoom. Tinggal ringkasannya aja. Ini nanti sekalian tinggal tinggal menyimak lagi bagi yang tadi ada yang soalnya terputus-putus tadi sinyalnya ya. Oke, lanjut. Membiasakan bagian A di bukunya itu halaman 78, dibuka bukunya halaman 78, yaitu membiasakan beradab secara islami di masjid. Nah, di sini kita mengetahui bersama bahwa masjid adalah Baitullah yang artinya adalah rumah Allah atau Baitullah ya, yang kita kenal dengan masjid. Kata lain yaitu Baitullah atau rumah Allah. Jadi masjid adalah merupakan tempat suci ya untuk beribadah, sholat, berzikir dan membaca Quran atau lainnya yang bernilai ibadah. Jadi atau berdoa ya. Jadi masjid ini tempat untuk berdoa, untuk bersolat, untuk berzikir, membaca Quran dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bernilai ibadah yang Allah akan berikan pahala di situ. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di masjid, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Oke, selanjutnya ada adab-adab di masjid. Jadi di halaman 78 di situ kita bahas itu adab-adab di masjid. Ya, yang pertama yaitu berwudu sebelum memasuki masjid. Jangan lupa sebelum masuk masjid kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, itu yang pertama ya. Sebelum masuk masjid kita berwudu. Dan yang kedua berpakaian yang suci dan sopan dan rapi. Ya, selain kita suci, sopan dan rapi nggak harus baru. Yang penting bersih, suci, rapi, sopan. Bukan sopan kelas berapa? 5. Kelas 5 atau kelas 6. Sopan itu maksudnya rapi ya. Lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan wewangian. Minyak wangi, bukan minyak nyong-nyong. Atau bahasa apa tuh? Atau nih kayak misalkan minyak wangi gini, tapi ini bukan minyak wangi ya, ini hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizernya wangi nggak apa-apa, disemprot ke tangan nanti insya Allah akan wangi. Itu ya. Yang kedua berpakaian yang suci dan sopan dan rapi, kalau bisa juga wangi, tambahan dari Pak Latif. Kemudian yang ketiga masuk dengan kaki kanan. Kemudian membaca doa. Jangan lupa ketika kita membuka pintu masjid, nah kita masuk menggunakan kaki kanan ketika masuk. Dan jangan lupa juga membaca doa. Ketika letakkan kaki kita ke kanan yang pertama di dalam masjid, kita membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bapak ulang, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, yang artinya ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi jangan lupa ketika kita masuk masjid, pertama kali letakkan kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu yang ketiga. Oke, selanjutnya yang keempat. Ketika kita keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Nah, beda kalau kita masuk kaki kanan, kalau keluar kita menggunakan kaki kiri dan membaca doa juga. Jangan lupa ketika keluar juga membaca doa. Doanya gimana? Oke, kita baca doanya di situ, di buku kalian juga ada doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Bacanya satu kali aja ya. Jadi itu doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika, artinya ya Allah sesungguhnya aku mohon keutamaan darimu ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian setelah kita berada di masjid, yang kelima nih, setelah kita berada di masjid, sholat sunnah 2 rakaat, yaitu atau biasa disebut sholat tahiyatul masjid. Di buku kalian yang kelima silakan dibuka. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid. Kita masuk gunakan kaki kanan, kemudian kita berdiri, cari sop yang paling depan. Laki-laki terutama yang paling depan ya, jangan sopnya di belakang, apalagi sender-senderan ya. Tuh, kalau untuk perempuan juga sama. Digunakan sop paling depan ya, khusus untuk perempuan. Nah, jangan lupa juga sebelum kita duduk kita sholat sunnah tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid ini sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat. Sholat ini berguna untuk untuk menghormati masjid ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Jangan lupa. Jadi sebelum kita duduk ketika masuk masjid kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Namanya apa? Sholat tahiyatul masjid. Nah itu. Kemudian yang keenam, setelah sholat sunnah tadi yang 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, kita duduk. Boleh duduk tenang sambil memperbanyak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat baik atau kalimat yang baik-baik seperti tasbih, tahlil, tahmid, takbir, terus juga membaca Al-Quran. Tasbih itu gimana? Tasbih gimana Pak Sidik? Subhanallah. Kalau kalimat tasbih itu subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, gimana tahmid? Alhamdulillah. Nah itu untuk tahmid ya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Jangan lupa tasbih itu subhanallah, tahlil berarti baca aja tasbih subhanallah sampai 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Tahlil juga sama, la ilaha illallah, tapi nadanya nggak begitu kalau bisa ya. Jangan kayak bawa mayat ke makam ya. La ilaha illallah pelan-pelan bacanya dengan hati. Tahmid subhanallah tadi ya, tahmid subhanallah. Alhamdulillah, maaf ya. Tahmid alhamdulillah itu ya. Kemudian juga kalau misalkan nggak mau itu boleh cukup membaca Quran. Duduk tenang baca Quran dengan suara tidak lantang-lantang. Mentang-mentang baru bisa baca Quran, misalkan duduk paling depan baca Quran keras-keras, enggak. Tapi kalian buka Al-Quran atau murojaah hafalannya, duduk tenang, dibaca Al-Qurannya, cukup yang mendengar telinga kalian. Oke? Itu yang keenam. Jadi setelah sholat sunnah duduk tenang sambil memperbanyak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu tadi kalimat yang baik seperti tasbih, tahlil, tahmid, takbir atau membaca Al-Quran. Kemudian jangan bersendau gurau atau bercanda di dalam masjid. Itu yang perlu diperhatikan nih, terutama yang anak-anak cowok. Ya biasa ada juga anak perempuan. Jadi kalau sudah masuk di dalam masjid nggak boleh bercanda atau lari-larian atau ngobrol berisik keras suaranya. Nah itu apalagi kalau ketika sholat Jumat nih, anak laki-laki biasanya sholat Jumat, khotibnya udah naik masih ngobrol, padahal di situ tidak boleh ngobrol. Ketika khotib atau yang penceramahnya udah naik ke mimbar maka nggak boleh ngobrol, nanti pahala Jumatnya hilang. Itu ya. Jadi diusahakan ketika kita sudah ada di masjid, duduk tenang, rapi, zikir tadi ya, atau membaca Al-Quran lebih gampangnya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 yaitu bagi seorang wanita yang sedang berhalangan atau haid, tidak diperbolehkan masuk masjid berlama-lama. Jadi kalau dia sedang berhalangan atau sedang haid, nggak boleh lama-lama di masjid. Misalkan cuma cukup menganterin makan buat ayahnya yang lagi ibadah, lagi iktikaf, boleh. Atau Ustadz mau dengerin ceramahnya Ustadz Sidik atau Ustadz siapa nih yang ada di masjid, boleh. Tapi nggak boleh di dalam masjid, cukup di terasnya saja atau di luar aja, yang penting mendengarkan. Jadi nggak boleh kalau yang sedang berhalangan haid itu masuk ke dalam masjid. Jadi itu aja ya, bisa dipahami ya. Jadi adab di dalam masjid yang pertama harus berwudu, terus kemudian berpakaian yang rapi, sopan dan suci. Kemudian masuk juga membaca doa, keluar juga membaca doa. Setelah itu kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid kita duduk tenang, berzikir atau membaca Quran. Dan yang ke-7 jangan bercanda atau bersendau gurau. Yang ke-8, ini yang ke-8 harusnya ya. Yang ke-8 yaitu bagi seorang wanita yang sedang haid atau berhalangan tidak boleh masuk dalam masjid berlama-lama. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan di rumah, rajin belajar dan jangan lupa baca Quran. Assalamualaikum.